jelasin ya. Nah, kemarin kan Mbak Nati sempat ngomong ya, kalau misal ini masalah yang dikhawatirkan nih, yaitu ada UKT-nya mahal, biaya hidup mahal, terus kos-kosan mahal, terus kerja sampingan kemarin katanya Sani kerja sampingan jadi apa? Ojol ya, ojek gitu-gitu. Sama transportasinya mahal katanya. Nah, di sini Avan mau menyangkal ini semua kalau ini tuh nggak benar, bisa diatasi gitu. Nah, di sini jurusan yang Avan mau ambil. Ya, di sini yang pertama kan apa namanya? Kalau tes itu ada 4 jurusan yang bisa diambil. Betul. Ya, ada yang S1, D3 sama D4. Nah, yang jurusan pertama, yang pilihan pertama itu Teknik Kimia UGM. Nah, yang kedua itu Teknik Kimia Unila, tapi ini masih belum pasti Lebih nih. pasti. Karena kan mikirnya Kayaknya kayak pengen gitu. pengen UGM semua ya. Benar. Tapi yang UGM juga belum pasti mau jurusan apa. Terus yang ketiga sama keempat itu kan yang D4 sama D3 ya. Itu juga masih belum tahu. Nanti akan mau itu juga. Yang S1 ya, yang UGM itu ya. Ya ini S1, Ya, ini ya. S1, ini Ya, ya. D3, D4. Nah, di sini nih, kenapa UGM bakal lebih murah daripada Unila? Hmm. Di sini Avan punya datanya, jadi nggak cuma Kita kata-katanya. bohong. Iya, bukan cuma katanya-katanya. Katanya nanti. Nah, di sini jadi ada yang namanya PTNBH sama PTN non BH. Hmm. Nah, PTN, TH. PTNBH itu PTN Badan Hukum. Hmm. Nah, sedangkan PTN non BH yaitu yang non badan hukum yang bukan badan hukum Iya. gitu. Nah, intinya itu PTN Badan Hukum itu memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan uang, sumber daya, dan organisasi. Sedangkan PTN yang nggak badan hukum itu mana nih? PTN yang berada di bawah pengelolaan negara, tetapi dengan otonomi yang terbatas. Juga menerapkan tarif layanan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan. Ya kayak gini nih sekarang ini. Ya, nah jadi intinya itu, yang PTN Badan Hukum itu, dia tuh punya penghasilan sendiri. Ya, iya. Benar. Penghasilannya itu dari investasi, bisa dari investasi, bisa dari apa namanya? Apa sih namanya? Kerja sama-sama swasta gitu. Ya, ya kayak burung nola anti juga ini kan. Ya, tapi itu buruk. Nah, iya artinya loh. Ya, Artinya dia bisa berdiri karena itu. ya dan Karena itu penundaan keuangannya ke situ lah. Kalau ini kan nggak ada ini. Ini mm, mengandalkan pemerintah ini. ya. Tadi dulu Avan Hmm. Avan jelasin dulu, Bapak diem dulu. Hmm. Nah, nah yang badan hukum ini yang UGM itu tuh UGM terus kayak UI, ITB gitu. Jadi mereka tuh ambil uangnya itu bukan dari mahasiswanya. Nah, sedangkan badan hukum ini ya dapat uangnya dari mahasiswanya Wah, gitu ya. Nah, makanya itu yang badan hukum itu bakal lebih murah daripada yang non badan hukum gitu. Nah, temennya Avan yang anaknya yang diterima itu UKT-nya itu 6 juta dia di Unila. Sedangkan kemarin kan siapa sih Oka itu 4 juta kan? Itu di Jogja tuh 4 juta. Dari situ kan udah kelihatan ya kalau misal badan hukum itu lebih murah. lebih murah walaupun kayaknya punya Oka tuh nggak itu deh, nggak tahu dia badan hukum atau enggak. Nah, sama tentang UKT ya. Kita kan orangnya nggak punya, masih kayak orang miskin lah. Nah, orang miskin itu nggak boleh kepedean kalau misal bakal dapat UKT yang mahal gitu. PTN juga punya apa sih? Murah. Iya, pasti PTN tahu ini orang miskin pasti nggak Kayak mungkin kayak dikasih. beasiswa lah. Iya, Murah. nggak beasiswa itu subsidi namanya. Nah, dari Terus kalinya Nah, di sini juga ada kuota beasiswa. Nah, di PTN yang tadi yang badan hukum itu, yang PTN yang top 3 di Indonesia itu menyediakan beasiswa lebih banyak dari kampus mediocre lainnya. Bahkan kuota beasiswa itu sampai tersisa gitu. oh, Misalnya gini, kan orang-orang udah dapat beasiswa semua kan. Nah, ternyata itu masih ada gitu bisa. kuotanya. Jadi, misal Bapak nggak dapat beasiswa. Jadi ditawarin gitu, beasiswanya Mau buat lah. Bapak gitu. Nah, sedangkan di Unila sama di PTN mediocre lainnya itu kuota beasiswanya sedikit. Bahkan ada yang layak mendapatkan beasiswa tapi gak dapat karena kuota habis. Nah, ini juga ada ceritanya gitu. Bahkan sampai apa namanya kayak kayaknya rektoratnya dia itu bilang kayak iya kamu layak tapi nggak ada Nggak ada. kuotanya gitu. Iya habis. Nah, di sini udah unggul ya dari dua Iya. ini udah unggul. Nah, di sini ada skenario lolos dan tidak lolos. Nah, kalau nggak lolos ya udah coba lagi tahun depan kan masih ada Iya, kesempatan. iya, benar.
Nah, ini kalau lolos. Ini lolos ke UGM-nya dulu ya, Hmm. ke UNIF-nya. Nah, ini kalau lolos. Nah, yang pertama itu nggak dapat beasiswa. Nah, kalau Hmm. Avan nggak dapat beasiswa, itu Avan bakal mengundurkan diri dari kampus. Bakal ngundurin diri. Karena ya udah nggak dapat beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa, ya udah berarti yang ini itu bakal jadi kenyataan. Ah, ya benar. Ini bakal jadi kenyataan. Benar ya. Mm-mm. Katanya. Ya ini bakal jadi kenyataan Hmm. kalau misal nggak dapat beasiswa. Makanya di sini ya semua kekhawatiran itu bakal hilang. Maksudnya bakal terjadi, ya maksudnya bakal hilang karena akan mengundurkan diri kan. Hmm. Nah, tapi kalau misal dapat beasiswa, nah Akan di sini mengundur. ada apa namanya ada dua beasiswa yaitu yang mau Avan kan banyak ya beasiswa itu dari Hmm. pemerintah dari swasta. Iya, iya. Nah, tapi yang dari pemerintah itu ada dua yang mau Avan ikuti yaitu KIPK sama beasiswa unggulan gitu. Hmm. Benar. Nah, kalau misal dapat beasiswa ya itu berarti semua mimpinya Avan itu akan mulai dari sini. Balik dari sini. Iya. Nah, yang pertama beasiswa KIPK itu yang kurang mampu secara ekonomi dan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik. Nah, ini yang kemarin Avan ngurus itu yang Iya, iya, surat tanah betul. itu terus Avan udah ke dinas sosial gitu-gitu. Ini Avan udah daftar nih, jadi kayak tapi masih belum itu. Nah, ini beasiswa yang unggulan sama KIPK ini itu Avan harus keterima dulu di Hmm. kampusnya gitu baru bisa dapat beasiswa. Tapi Avan udah daftar yang ini. Cuma ya itu apa namanya belum belum Ini yang dibuka. termasuk data kekayaan yang kemarin foto-foto itu. Betul. Nah, iya. Itu yang foto di depan itu yang kita Nah, iya. bertiga itu. Yang Nah, surat ini juga apa? Listrik kemarin ya, listrik apa? ya itu Pajak ya. pajak. Nah, tapi di sini masalah beasiswa KIPK itu kan masuk kuliahnya Agustus nih. Hmm. Nah, tapi pemberian uang KIPK-nya itu November. Jadi dari Agustus sampai sampai November itu Anu Bapak yang pribadi. iya, Bapak yang nanggung Oh iya, akan. pribadi. Tapi nanti bakal Nah, dikompensasi, iya. bakal di apa namanya? Pulangin lagi. Betul. Pulangin. Sementara Nah, utangnya tetap. di sini nih. Ini benefit sama keuntungannya. Nah, mahasiswa penerima KIPK tidak perlu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa penerima KIPK kuliah mendapat bantuan biaya hidup tiap semester. Mahasiswa penerima KIPK bisa mendaftar di PTN perguruan tinggi negeri atau perguruan negeri swasta di Indonesia. Mahasiswa penerima KIPK KIP kuliah tetap bisa mendaftar beasiswa tambahan dari berbagai institusi. Nah, jadi kalau udah daftar KIPK itu bisa daftar Ke, beasiswa lagi, ke cuma dari swasta gitu, memang ke bukan swasta. bukan dari pemerintah lagi. Nah, bantuan biaya hidup sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Nah, berapa bantuan hidupnya itu? Nah, di sini dibagi menjadi 5 klaster berdasarkan hasil survei besaran biaya hidup di kota atau kabupaten. 800.000 Nah, tapi per bulan. Jogja itu masuk ke berapa? Yaitu masuk yang paling apa namanya? Paling besar 1,4 juta per Oh, bulan. yang bawah ya. 1,4 Iya, juta. Jogja masuk yang ke ini nih. Karena ke kelasnya Avan ada yang dapat KIPK juga dia di Jogja. Dapatnya 1,4 juta per bulan. Nah, jadi kemarin kemarin Mbak Narti bilangnya 1,5 per bulan ya transfernya. Nah, ini ditalangi sama ini Hmm. gitu. Jadi aman kalau misal dapat beasiswa KIPK. Jadi nggak ada tuh 1,5 setiap bulan harus transfer. Ada kakak kakak kelas. Cuma nggak di UGM dia di swasta. Cuma dapat ini, dapat KIPK juga karena kurang mampu dia. Nah, ini beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan adalah program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa berprestasi. Nah, jadi kan beasiswa unggulan ini, Avan daftar beasiswa unggulan. Hmm. Kalau misal Avan nggak keterima KIPK, karena kan Hmm. ini dua dari pemerintah ya, jadi Avan nggak bisa daftar dua-duanya gitu. Satu Hmm. relatif K terus beasiswa itu bulan. Iya, jadi kalau misalnya ini nggak dapat, amit-amitnya Hmm. bakal Nah, daftar harus ini. dapat. Cuma ini susah banget nih, karena kan Kayak ini bulan banyak perbandingan, ini banyak ya ininya. berprestasi. Kalau misal ini kan anak-anak yang orang-orang kaya, Ah, orang ah, anak-anak PNS itu nggak bisa ya. Nah, mereka larinya ke makanya sini semua. makanya itu Makanya banyak itu musuhnya. berprestasi. Iya, ini harus bikin esai gitu-gitu. Kapan juga masih belajar cara bikin esai. Nah, tapi di sini mantep banget kalau besok unggulan. Sini biaya biaya pendidikan ini keuntungannya ya. Hmm.
Biaya pendidikan termasuk UKT di PTN atau SPP di PTS itu tercover. Habis itu biaya hidup, biaya buku, biaya Hmm, penelitian, biaya transport banyak tujuan ya. studi, bahkan pulang pergi tuh PP itu apa namanya, ada ditanggung biayanya. ada tunjangannya. Tunjangan bulanan, kesempatan mengikuti pelatihan dan workshop, penghargaan pemerintah bagi anak kandung dari orang tua yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Nah, di sini ada data aslinya nih yang dapat beasiswa unggulan. Hmm, Di sini sampai dapat 122 juta nih. Itu buat apa namanya? Buat 4 tahun ya, berarti kuliah tuh 4 tahun. Nah, biaya pendidikannya nih 48 juta. Biaya biaya hidup itu 67 juta. hmm. Itu 4 tahun tuh, 4 tahun. Oh, tepat tahun ya. Mm-mm. Yaitu satu bulannya tuh 1,4 nih. Sama aja kayak yang KIPK Ya, ini kayak di 1,4. awal itu. Ya, cuma kalau ini kan nggak nggak peduli klaster mana kan, nggak peduli Ya. di kabupaten mana. Tapi kalau ini peduli nih. Nah, kalau misal di Unila juga kan nggak 1,4 kan, karena beda klaster, beda kebutuhan di kota gitu. Iya, iya. Di sini juga ada 116 juta. 100 ya 116 juta. 700. Ini yang ini 84 juta.